Selamat sore, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 8. Kami ingin membahas salah satu topik penting di dalam filsafat hukum. Salah satu mazhab penting yaitu mazhab positivisme hukum. Kebetulan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah filsafat hukum di semester 8. Saya sendiri Hendrik. Indah. Saya Nada, dan saya sendiri Ade Alamsyah. Kami akan membagi pembahasan ini dalam beberapa subtopik. Yang pertama, nanti pengertian positivisme hukum akan disampaikan oleh teman saya Indah. Kebetulan dia yang menguasai bidang itu. Lalu teman saya Ade, sebelah kanan saya, akan membahas tentang sejarah positivisme hukum dan juga tokoh-tokoh penting dalam aliran ini. Lalu berikutnya, yang ketiga nanti akan dibahas oleh teman saya Ananda. Dia akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari aliran positivisme hukum. Sementara itu, di akhir sesi ini, saya sendiri akan membahas tentang bagaimana positivisme hukum itu diterapkan di dalam kondisi hukum Indonesia. Apa sebetulnya kekurangannya dan apa kelebihannya. Itu yang akan kami bahas dalam momen kali ini. Terima kasih dan selamat menikmati. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum adalah suatu aliran filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu aturan yang bersifat objektif. Bagaimana itu? Yaitu sifat objektif dibuat oleh manusia dan dapat dipahami tanpa merujuk pada aspek moralitas, agama, atau nilai-nilai di luar hukum itu sendiri. Di dalam positivisme hukum, fokusnya adalah pada hukum sebagaimana ditetapkan atau kostum, bukan pada apa yang seharusnya atau ideal. Dalam positivisme hukum, fokusnya adalah hukum sebagaimana yang ditetapkan atau positum, bukan pada apa yang seharusnya atau ideal. Lalu, apa sih ciri-ciri dari positivisme hukum itu? Jadi saya akan menjelaskan ciri-ciri utama dari positivisme hukum, yaitu pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum tidak harus mencerminkan pada nilai-nilai moral. Hukum dinilai berdasarkan keberadaannya, bukan pada keadilannya. Seperti itu untuk ciri-ciri positivisme hukum. Untuk sifat formal hukumnya, hukum dianggap sah jika dibuat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah substansinya adil atau tidak. Kepastian hukum di dalam positivisme hukum menekankan bahwa pentingnya hukum yang jelas dan tegas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian penjelasan mengenai pengertian positivisme hukum. Baik, di sini saya ingin melanjutkan dari presentasi teman-teman. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah positivisme. Sejarah positivisme dan pemikir-pemikir penting dari positivisme hukum. Positivisme hukum berkembang sebagai tanggapan terhadap hukum alam atau yang bisa disebut natural law, yang berdasarkan pada moralitas atau nilai-nilai universal yang dianggap abadi. Aliran ini semakin menguat seiring dengan berkembangnya konsep pada zaman era modern dan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam masyarakat yang kompleks, dalam konteks sejarah, positivisme dapat dibagi menjadi beberapa fase dan yang akan disebutkan oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama, Thomas Hobbes. Dalam karyanya Leviathan, Hobbes berargumen bahwa hukum adalah produk dari kontrak sosial untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Ia melihat hukum sebagai instrumen kekuasaan negara yang diperlukan untuk mencegah kekacauan state of nature. Meski belum murni positivistik, pandangannya menjadi dasar untuk pemikiran positif hukum. Tokoh yang kedua di sini ada John Austin. Austin dianggap sebagai bapak tokoh positivisme hukum modern. Dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined, ia menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat atau yang disebut command of the sovereign, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya.
Austin memisahkan hukum dari moral, menekankan bahwa hukum hanya berhubungan dengan apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sini ada tokoh Hans Kelsen. Hans Kelsen memperkenalkan pure theory of law dalam karyanya General Theory of Law and State. Ia mendekatkan bahwa hukum adalah sistem norma yang hierarkis, di mana norma tertinggi adalah Grundnorm atau norma dasar. Teorinya berupaya memurnikan hukum dari elemen sosial, politik, dan moral untuk menjadikannya lebih objektif dan ilmiah. Baik, tokoh yang keempat di sini ada Hart. Hart merevisi beberapa pandangan Austin dan memperkenalkan teori yang lebih kompleks tentang struktur hukum. Dalam bukunya The Concept of Law, Hart membedakan antara primary rules, antara aturan yang mengatur antar individu, dan secondary rules, aturan yang mengatur cara hukum dibuat, diubah, dan ditegakkan. Hart juga menekankan pentingnya aturan penegakan rule of recognition yang menekankan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Hart juga menekankan pentingnya aturan pengakuan rule of recognition yang menentukan validitas hukum dalam suatu sistem hukum. Positivisme hukum berkontribusi besar dalam pengembangan sistem hukum modern, termasuk di bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan teori perundang-undangan. Aliran ini juga memengaruhi cara pengadilan dan legislatif bekerja, khususnya dalam menekankan kepastian hukum dan prosedur formal dalam pembuatan undang-undang. Kelebihan positivisme hukum, pertama pasti adanya kepastian hukum. Positivisme hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, formal, dan dapat diidentifikasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini membantu mengurangi ambiguitas dalam interpretasi hukum. Yang kedua, objektivitas dan netralitas. Dengan memisahkan hukum dari moral atau agama, positivisme hukum menciptakan sistem yang lebih objektif dan netral. Hal ini memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai subjektif. Selanjutnya ada kemudahan implementasi. Karena positivisme hukum hanya berfokus pada hukum yang tertulis atau ditetapkan oleh otoritas, penerapannya menjadi lebih praktis dalam sistem hukum modern, terutama dalam pengadilan. Yang selanjutnya adalah mendukung negara hukum atau rule of law. Aliran ini mendukung prinsip bahwa hukum yang berlaku harus ditaati oleh semua pihak, termasuk penguasa, sehingga membantu menjaga ketertiban dan keadilan formal dalam masyarakat. Yang terakhir adalah sistematis dan rasional. Positivisme hukum melihat hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur dan hierarki. Pendekatan ini membantu mengorganisasi hukum secara lebih teratur. Misalnya adalah kodifikasi hukum. Oke, selanjutnya adalah kekurangan positivisme hukum. Nah, kekurangan yang pertama adalah mengabaikan moralitas dan keadilan substantif. Karena memisahkan hukum dari moral, positivisme hukum dapat mengakibatkan berlakunya hukum yang tidak adil secara substantif, misalnya hukum yang sah secara prosedural tetapi melanggar hak asasi manusia. Contohnya seperti peraturan yang dibuat Hitler ya. Pada saat itu peraturan itu sangat merugikan kaum Yahudi. Hak-hak mereka itu ya diambil, hak asasinya dilanggar ya, walaupun sekarang mereka yang melanggar sih. Nah, yang kedua adalah kaku dan formalistik. Penekanan pada hukum tertulis dapat menyebabkan pendekatan yang terlalu kaku sehingga kurang fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga atau keadaan yang membutuhkan interpretasi kontekstual. Seperti yang kita ketahui kasus Agus belakangan ini yang sangat viral itu. Nah, semua orang itu kan sama di mata hukum kan. Tapi bayangkan dia di penjara gimana tuh dengan kondisi yang seperti itu. Nah, itu ada solusi tuh. Bagaimana dengan orang yang kayak disabilitas tapi melanggar hukum. Nah, itu nanti harus dicarikan solusinya sih ketika dia udah diputuskan bersalah. Baik, yang ketiga adalah mengurangi dimensi kemanusiaan. Positivisme hukum cenderung memandang hukum sebagai aturan formal, sehingga mengabaikan aspek-aspek manusiawi, seperti belas kasihan, etika, atau nilai budaya.
Seperti yang kita ketahui, saya ambil contoh dulu itu pernah ada kasus ya, nenek-nenek umur 70 tahun mencuri 7 batang kayu diduga milik perhutani. Tapi dibawa ke pengadilan, akhirnya nenek tersebut diputuskan bersalah. Itu kan sangat melanggar nilai-nilai kita sebagai adat ketimuran ya, yang menyelesaikan melalui musyawarah dulu. Tapi malah kita langsung ke pengadilan, sehingga menurut saya itu sangat tidak etis lah, sebuah nenek-nenek umur 70 tahun divonis bersalah hanya gara-gara mencuri 7 batang kayu milik perhutani. Nah, saya akan mencoba untuk membahas dampak negatif juga dampak positif dari positivisme hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kita membahas dampak positifnya dulu nih. Yang jelas, keuntungan yang pertama adalah adanya kepastian hukum. Kenapa ini? Karena positivisme hukum itu rujukannya adalah undang-undang yang tertulis. Dalam hal ini kita memiliki sistem kodifikasi hukum, yaitu misalnya KUHP dan KUHP, kemudian KUHP tentang bahwa tertulis yang menjadi rujukan utama bagi para hakim dalam membuat putusan. Tentu ini akan membantu untuk menciptakan kepastian itu. Bagian yang kedua, keuntungan yang kedua adalah soal objektivitas dalam penegakan hukum. Karena adanya kodifikasi hukum, ini akan menolong para hakim, para jaksa, juga penegak hukum lainnya untuk mengacu pada aturan-aturan tertulis dan mencoba untuk keluar dan menjembatkan subjektivitas pribadi atau melawan agama atau kepercayaan tertentu. Jadi hanya mengacu kepada hukum yang tertulis sehingga dinilai lebih objektif di dalam mengambil keputusan. Bagian yang ketiga, tentu positivisme hukum membantu atau mendukung prinsip negara hukum. Positivisme hukum tentu menunjukkan prinsip the law, artinya hukumlah yang berkuasa. Jadi ini akan membuat kita terhindar dari jebakan-jebakan kepercayaan pribadi terhadap hukum itu, karena memang hukum tertulis sudah ada dan jelas tertulis di dalam undang-undang. Kemudian yang paling terakhir, dampak positif dari positivisme hukum itu adalah adanya sistem hukum yang mengatur dengan baik, yang sistematis. Karena kita memiliki berbagai macam undang-undang yang ditulis, yang harus dibuat oleh pemerintah dan juga lembaga lain. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari positivisme hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dampak negatif yang pertama tentu saja adalah formalitas yang kaku. Positivisme hukum seringkali menghasilkan pendekatan yang terlalu formalistik, di mana para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga hakim hanya mengacu kepada undang-undang tertulis, para aturan-aturan tertulis, dan mengabaikan apa yang sebetulnya terjadi dalam masyarakat. Misalnya dalam proses pencaplokan tanah, para penegak hukum biasanya hanya mengacu kepada sertifikat atau bukti-bukti tertulis, terlepas dari proses untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Yang berikutnya adalah positivisme hukum akan menimbulkan keterlambatan dalam merespons perkembangan dalam masyarakat. Karena apa yang tertulis dalam undang-undang itu kadang-kadang tertinggal dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya adalah soal judi online. Saat ini judi online itu marak sekali terjadi, tetapi undang-undang kita terbatas dalam menangani judi online, sehingga para penegak hukum pun mengalami kebingungan karena terbatasnya undang-undang yang mengatur soal ini. Sementara modus dari operasi judi online itu sangat banyak. Yang berikut adalah minimnya ruang penegakan hukum substantif.
Karena para penegak hukum hanya terjebak pada formalitas, pada aturan-aturan yang tertulis, hakim seringkali hanya menjadi corong dari undang-undang. Hakim lalai atau bahkan mungkin dibatasi untuk mencari keadilan substantif, untuk menentukan keadilan sesungguhnya di dalam masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan soal dampak positif dan juga dampak negatif dari adanya masa positivisme hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Teman-teman, maksud saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Kelebihan positivisme hukum terletak pada kepastian hukum, objektivitas, dan struktur yang sistematis yang cocok untuk sistem hukum modern. Namun, kekurangan yang terletak pada ketidakpekaannya terhadap moralitas dan keadilan yang substantif yang dapat menjadi masalah dalam kasus-kasus yang memerlukan pendekatan lebih fleksibel dan manusiawi. Idealnya, semua hukum dapat dilengkapi dengan pendekatan lain seperti teori hukum kritis atau teori hukum alam untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya dan pemaparan dari teman-teman saya yang sebelumnya itu. Jadi ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu pengertian positivisme hukum dan ciri-ciri utama. Yang kedua, sejarah positivisme hukum dan tokoh-tokoh kuncinya yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga, kelebihan positivisme hukum. Dan yang keempat, kekurangan positivisme hukum dan kesimpulannya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai aliran hijab positivisme hukum. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Sekian dan terima kasih.